Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel YouTube kami Master Auto. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara pemasangan modul auto retract dan auto up window. Baik, kesempatan kali ini kami lagi mengerjakan Mobilio tipe E, dan kebetulan Mobilio tipe E itu kan belum, spionnya masih manual, masih ditekuk tangan ya, belum elektrik. Lalu kami sudah ganti motornya menggunakan Toyota Fortuner yang original. Oke, seperti ini modulnya. Ada dua, ini modul retract. Ini dilengkapi dengan sikring. Ini tinggal ditarik sikringnya. Oke. Ada tulisannya ya, Fuse. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah membeli atau barangkali ingin membeli modul kami, dan kebetulan ini Mobilio ini kan belum auto up, naiknya belum otomatis, lalu kami mengupgrade spionnya menjadi elektrik dan belum auto lock juga. Nah, tapi Mobilio ini akan kami pasang alarm M-Guard yang tipe M5. Jadi dari alarm tersebut sudah auto locknya sudah berfungsi, jadi saya tidak pasang. Di lain kesempatan mungkin nanti saya akan menjelaskan. Oke. Nah, ini switch aslinya Mobilio seperti ini, masih manual ya, tidak ada tombol untuk melipatnya. Nah, ini kami sudah upgrade. Ini seperti ini, ada tombolnya. Ini kalau dipencet biasanya melipat, ini terbuka kembali. Ini caranya gampang, tinggal buka baut menggunakan obeng agak kecil ya, yang obeng plus 2 plug and play. Baik, saya akan menjelaskan auto up dulu deh ya. Auto up ini dia ada kabel warna merah, itu ignition atau on, dan ada warna hitam ground. Nah, groundnya di sini teman-teman pasangnya jangan di body ya, jangan di body seperti ini, misalkan nih di baut-baut gini. Nah, ya namanya engstel itu kan kadang gerak, kadang nempel, kadang tidak. Jadi yang paling benar itu di kabel groundnya. Oke. Nah, ini lalu misalkan teman-teman sudah menggunakan test pen ataupun multitester, misalkan yang strum naiknya, kaca naiknya sudah ketemu. Nah, terus teman-teman potong jadi dua bagian kabel, yang satu ke motor yang warna hijau, yang satu lagi warna putih ke saklar. Nah, lalu ada satu kabel lagi, ini kaca turun yang down. Nah, ini tidak perlu dipotong tapi dikupas aja.
lalu di jumper disatuin. Oke. Nah, lalu ini auto retract di sini ada warna merah itu strum langsung, hitam ground atau kutub negatif, warna kuning itu on, ACC bisa. Nah, yang biru ini motor lock plus, jadi saat dikunci dari alarm dia ngeluarin plus. Lalu kalau misalkan teman-teman sudah menemukan kabel yang warna kalau misalkan yang terbuka atau tertutup, misalkan salah satu nih, misalkan kita sudah dapetin yang warna yang ini yang spion tutup melipat. Nah, pas spion melipat itu kita potong jadi dua bagian. Nah, yang satu ke motor spion, ke motor spion itu warna hijau, dan satunya lagi warna purple atau warna ungu. Nah, ini lalu misalkan sudah ketemu lagi yang spion kebuka, nah kita putus lagi. Nah, yang ke motor spion itu warnanya putih, yang pasangannya satu lagi warna abu-abu. Oke, kita lanjut di pemasangan di prakteknya ya. Oke, kita akan jelasin dulu yang auto up deh. Nah, auto up di sini ada 5 kabel ya, teman-teman. Nah, misalkan teman-teman sudah menggunakan test pen, ini misalkan sudah ketemu nih, misalkan yang warna yang naik. Nah, ini yang naik ini warnanya warna orange. Warna orange itu nah, teman-teman potong jadi dua bagian. Nah, jadi dua bagian itu yang ke motor dia warnanya hijau, dan dari saklar itu warnanya putih. Jangan kebalik ya teman-teman, kalau kebalik sikringnya pasti putus konslet tuh. Oke, lanjut. Nah, yang ini warna biru itu dari modul saya itu dia ini untuk kaca turun. Nah, kaca turun itu tidak usah dipotong ya, cukup di jumper saja. Oke. Nah, lalu yang warna merah itu dia on. On itu di sini warnanya coklat. Ini warnanya coklat itu untuk on, ignition. Lalu warna hitam itu ground. Ground yang ini. Yang sebelah sini. Ataupun yang ini bisa. Ini juga ground. Nah, yang ini. Oke. Cukup jelas ya, teman-teman. Jadi ini naiknya kita potong, satu ke motor warna hijau, satu pasangannya warna putih. Nah, ini kaca turun warna biru. Kebetulan di sini sama warnanya biru juga. Oke. Lalu auto retract. Auto retract saya jelaskan auto retract. Ini auto retract ini. Nah, ini soketnya ini. Jadi aslinya itu warna ini tidak ada. Nah, yang melipat itu adanya di samping ground. Nah, ini warna coklat ini. Tapi ini sebenarnya tidak ada. Jadi saya pasang memakai soket. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan yang sudah ada tinggal diputus ya, tinggal diputus jadi dua bagian. Misalkan ini, nah nanti diputus. Ini misalkan strumnya, strum yang melipat, ini yang penutup gitu.
gitu, ataupun kebalikannya misalkan. Tapi kalau yang ini yang nutup, ini yang kebuka. Nah ini gitu. Jadi saya jelaskan lagi, ini yang tertutup, ini yang kebuka, karena ini kan dimodifikasi ya teman-teman. Jadi ya seperti ini. Jadi kalau misalkan dari aslinya mobil tuh misalkan yang ini pasangannya ini, dan yang abu pasangannya putih. Nah misalkan ini nyambung nih dua-duanya, kita putus. Nah, jadilah begini 4 kabel. Oke, nah saya jelasin satu-satu. Ini misalkan yang ini kebetulan ini warna coklat itu untuk nutup, untuk melipat. Nah untuk melipat itu pasangannya warna hijau. Nah warna hijau itu ke spion. Nah ke spion. Nah dari sini saya spion itu saya jumper ke sebelah kiri satu. Udah saya jalanin lewat karet ke dalam. Nah kesini satu, ini yang warna hijau dan biru itu ke spion sebelah kanan. Oke. Yang kedua, nah ini misalkan dari kabel original diputus jadi 2 bagian. Nah ini yang terbuka nih, ini yang terbuka, maaf yang ini nih, yang warna putih dan abu-abu. Ini pasangan yang ini yang nutup, ini warna hijau dan ungu. Oke, nah ini dari saklar warnanya abu-abu, lalu yang dari modul ke spion ke motor ini warna putih. Oke, nah ini di sini ada warna hitam, warna hitam itu ground. Saya pasang di sini. Ini pasang di hitam. Lalu ada on. On itu warna kuning. Ini teman-teman, warna kuning itu coklat. Adanya di sini. Di sini teman-teman, coklat. Oke. Nah, ini on ignition. Lalu kalau auto retract itu dia butuh strum langsung. Itu jadi saat kunci dicabut pun dia masih ada strum langsung, harus ada strum langsung. Nah, ini saya ngambilnya di soket ini power window. Ini warnanya warna abu-abu kalau di power window. Ini bagian nomor 3 dari atas. Nah, ini strum langsung warna merah ya teman-teman. Dan ada satu lagi kabel warna biru. Nah biru ini lock, jadi saat kunci di lock, oke, nah ini saat kunci kita pencet lock, dia keluar strum. Nah inilah di sini teman-teman. Ini warnanya rata-rata kalau Honda itu warnanya pink. Nah berhubung ini agak panjang jadi saya sambung. Nah ini warna pink disambunglah ke warna yang biru. Ini yang biru. Oke, jadi pas saat dikunci spion melipat otomatis. Lalu pas dibuka dia tidak melipat, kecuali kalau misalkan teman-teman mau request nih, misalkan saya mau yang di seperti apa mobil Hyundai Mitsubishi Expander, dia pas dikunci spion melipat, pas dibuka spion terbuka juga, bisa seperti itu. Nanti saya buatkan seperti itu. Oke, sampai sini sudah cukup jelas ya teman-teman. Jadi nanti pas dibuka pas dikunci dia spion melipat tertutup, lalu pas dibuka dia tidak melipat ya, tidak kembali terbuka. Tetapi pas kita on
pas kita di on di starter, nah spionnya nanti akan melipat otomatis kembali terbuka. Oke. Dan kebetulan ini kami ada project pemasangan peredam full. Nah ini dalamnya seperti ini, kasih peredam full, kita pakai automate yang 2 mili. Lalu speaker pun diganti ya, menggunakan merek Shallow. Ini khusus untuk mobil Honda. Nah ini dudukannya pun khusus untuk Honda. Oke, dan tweeternya pun diganti. Nah nanti adanya di sini. Kalau aslinya kan hanya polos ya. Nah ini kita ganti. Jadi suara Voca tidak di bawah, jadi naik ke di dashboard gitu. Oke. Lalu head unit juga kami akan ganti pakai Pioneer. Dan ini peredam full. Atas pun kami menggunakan bahan yang aluminium. Di sini nih teman-teman. Jadi kelihatan kan tuh. Ini yang aluminium. Lalu setelah aluminium kami pasang yang busa. Jadi biar lebih mantap lah. Jadi si konsumen buyer yang punya mobil ownernya lebih puas. Oke, kita lagi panasin redamnya. Dan speaker belakang pun kami ganti ya, menggunakan Shallow yang koaksial. Itu lagi dipanasin. Lalu ini akan kami ganti menggunakan tombol remote, tombol setir di sini untuk volume, untuk pemindahan lagu. Nanti kita pasang unit, lampu-lampu, lalu kabel grounding juga, terus peredam belakang, pintu, bagasi semua full. Oke, kita akan tes dulu yang tadi telah kita pasang auto up dan auto retract-nya. Oke, ini akan tes pemasangannya tadi. Jadi pada saat di lock dia spion akan melipat. Oke, kita pencet lock. Nah, spion melipat. Tapi saat pas dibuka unlock dia tidak akan melipat. Tapi pas kita starter dia akan terbuka kembali. Ini pas kita starter, spionnya akan terbuka kembali gitu. Oke, lalu auto up. Kita tes. Nah, oke. Turun otomatis. Saat naik dia otomatis naik. Oke, hasilnya. Jadi kalau misalkan mau naiknya di atas, misalkan mau teman-teman mau berhenti, jadi pas naik ditekan sedikit ke bawah dia berhenti, naik lagi. Oke, naik, tekan ke bawah dikit dia stop. Oke, lalu kami juga akan memasang grounding cable
di titik-titik tertentu ya, seperti cylinder head, lalu bodi kanan, bodi kiri, firewall, ECU, dan lain-lain, untuk lebih stabil ya, terutama di throttle itu wajib ya, pasang grounding supaya nggak lemot, jadi lebih responsif gitu. Nah itu ada di produk di toko kami juga, di Master Auto ada dua ya, Master Auto dan Master Spasi Auto. Yang satu tidak pakai spasi, yang satu pakai spasi. Itu sama-sama punya saya. Ada di Shopee juga, nama toko Master Auto, dan di Bukalapak juga. Nah, nanti akan dapat seperti ini. Nah, ini ada keterangannya, fungsi-fungsi kegunaannya. Lalu nanti ada di baliknya ada cara pemasangan di titik mana saja. Tuh. Oke. Lalu dapat kabel tis juga, cukup, lumayan sudah cukup lah. Ini yang kabel 10 mili. Kabel 10 mili. Jadi kabel 10 mili itu dia skunnya lebih besar dibanding kabel yang 6 mili. Jadi saya ada dua tipe ya, ada yang 6 mili dan ada yang 10 mili. Nah yang 10 mili itu dia skunnya lebih besar, bisa untuk baut 12. Oke, seperti ini. Jadi setiap skun kami solder ya, tidak ada yang lewat, dan menggunakan vinil. Tuh. Nah, dia disolder dengan matang, baru ditutup vinil. Nah, nanti kita pasang ke titik mana saja, lalu mendapatkan header untuk di kepala aki sini. Nah, kalau misalkan teman-teman ini merasa kepanjangan, bisa request kami ada header yang 2 lubang, 3 lubang, 4 lubang, 5 lubang, 6 dan 7. Ini yang 7 lubang. Cuman kalau misalkan teman-teman merasa kepanjangan, bisa request di kami. Oke. Tokonya Master Auto di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Lalu teman-teman ada yang nanya, sering nanya, ini kabelnya asli tembaga atau campuran nih gitu. Gampang sih untuk mengetesnya, gampang. Jadi kita pakai tembaga murni ya, ini pun tembaga, ini pun skunnya tembaga murni, hanya dilapis perak dia, jadi tidak kuning dia itu. Nah ini pun headernya kami 100% ini murni tembaga. Oke, kita tes ya nanti ya dengan magnet yang cukup kuat. Oke. Oke, kita tes menggunakan magnet neodymium, kecil-kecil tapi kuat nih, neodymium. Nah, kita tes di bagian skun, di bagian kabel-kabel. Kalau dia nempel berarti itu ada unsur besinya atau tidak murni tembaga. Itu cara ngetesnya gampang gini. Nah, dan ini tembaganya ini kita tes. Nah, tidak akan menempel teman-teman. Kalau nempel ya itu berarti bukan tembaga murni. Oke, ini tidak akan nempel. Jadi tembaga ini dia tebalnya
tebalnya 3 mili dan lebarnya 15 mili atau 1,5 cm. Tebal, tidak bisa ditekuk, kuat ini, kepake selamanya sampai bosen, sampai mobil dijual lagi mungkin. Oke, ini neodymium. Nah, ini besi kita tempel. Nah, keangkat semua tuh. Nah. ini besi, ini bautnya sama murnya besi. Oke, aduh susah lepasin nih. Ini magnet, aduh neodymium, kecil-kecil tapi kuat. Oke, kita tempel lagi, tidak akan menempel. Lalu pakai kabel, tidak akan menempel ya. Nah, kalau menempel itu berarti tembaganya tidak murni tuh. Dan sekunnya juga kalau misalkan nempel itu berarti bukan tembaga murni. Oke, sampai di sini cukup lah, ngerti lah ya. Ini kita tempel lagi, tarik semua nih. Tuh. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang nanya kabelnya, tembaganya murni atau tidak, atau skunnya murni atau tembaga asli atau tidak, dan ini headernya asli murni tembaga atau tidak. Nah, ini buktinya. Neodymium tidak akan nempel, tapi ini nempel. Oke, terima kasih untuk teman-teman sudah mampir di channel kami. Nanti saya pasang dan hasilnya nanti saya upload di video selanjutnya. Oke, ini Mobilio, ini udah saya upgrade lampunya menjadi proyektor. Oke, ini Mobilio CVT full peredam. Mantap. Kita pasang kamera mundur juga, kamera depan juga. Ini kamera depan Xiaomi. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk kamera depannya nanti kita pasang. Oke. Head unit, pioner, speaker belakang nanti ada di sini, koaksial. Dan kiri full dalam. Nah, ini kita lagi pasang peredam luarnya. Ini yang sudah dipasang, sudah kita panasin, jadi dia ikutin kontur ya, ikutin lekukan-lekukan. Oke, untuk teman-teman yang sudah mampir di channel saya, sudah melihat video ini, terima kasih. Dan jangan lupa tekan like, subscribe. Semoga teman-teman sehat selalu, selalu diberkati, selalu sehat-sehat selalu. Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Saya Master Auto
Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Salam sehat, sukses selalu. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.